Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas suatu program menggunakan aplikasi CodeBlocks. Nah, pada program kali ini akan membahas jika terdapat dua bilangan prima, di mana jika dua bilangan prima tersebut dijumlah hasilnya adalah bilangan prima, maka akan timbul atau tampil kata iya. Dan jika kedua bilangan prima tersebut dijumlah dan hasilnya tidak bilangan prima atau bukan bilangan prima, maka akan muncul hasil tidak. Nah, untuk membuat program seperti itu, yang pertama kita buat adalah file header-nya terlebih dahulu. Nah, header di sini saya menggunakan include iostring. Selanjutnya kita ketik using name space std lalu titik koma atau semicolon ya. Selanjutnya adalah integer main, integer main. Lalu kita ketik kurung seperti ini, kurung membuka dan kurung tutup. Lalu kita lanjutkan program. Untuk membuat program kita mengetik kurung kurawal buka. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan variabel misalnya A, B, T, C, I, P, dan Q. Nah, untuk variabel sendiri di sini bebas menggunakan apa saja, huruf apa saja untuk melambangkan variabel. Nah, saya di sini menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Lalu kita ketik cout tanda kurang dari 2 kali, lalu ketik masukkan bilangan prima pertama, lalu ketik lagi dan semicolon. Nah, di sini cout di sini berfungsi untuk perintah keluaran ya, atau tampilan di layar nanti. Nah, lalu in p di sini sebagai input untuk menginput variabel p atau bilangan prima pertama. Lalu semikolon. Selanjutnya kita ketik cout, masukkan bilangan prima kedua. Nah, seperti bilangan prima pertama tadi, kita in q. Nah, di sini saya menggunakan variabel q untuk menginput bilangan prima kedua. Selanjutnya di sini saya memberi nilai atau menginisiasi nilai dari variabel B. Nah, saya di sini variabel B sama dengan 0, lalu variabel A sama dengan 0. Selanjutnya kita ketik pernyataan perulangan, yaitu for untuk I sama dengan 2, titik koma, I kurang dari sama dengan P, lalu I plus plus. Selanjutnya kita buka pernyataan perulangan dengan mengetikkan kurung kurawal buka. Nah, lalu kita masuk ke pernyataan kondisi. If atau jika P modulo I sama dengan 0, kurung kurawal buka, A plus plus, titik koma, kurung kurawal tutup, kurung kurawal tutup. Nah, for I sama dengan 2, berarti di sini nilai I adalah 2. I kurang dari P sama dengan P, berarti I kurang dari sama dengan P, lalu I plus plus. Artinya nilai I akan bertambah 1. Lalu if jika P modulo I sama dengan 0, berarti jika nilai P atau bilangan prima pertama tadi kita masukkan, kita bagi dengan I dan sisanya adalah 0, maka A plus plus atau nilai A akan bertambah 1.
Selanjutnya kita masuk ke pernyataan perulangan lagi. Kalau tadi ini untuk mengecek bilangan prima pertama, nah ini untuk bilangan prima kedua. Nah, for I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan Q, I plus plus. If Q modulo I sama dengan 0, maka B plus plus B plus plus. B akan bertambah 1-1. Nah, karena nilai Q di sini adalah bilangan prima kedua, maka ini untuk mengecek bilangan prima kedua. Lalu Cout hasil jumlahnya, nah yaitu P plus Q, karena P itu bilangan prima pertama dan Q itu bilangan prima kedua. Nah, jadi jumlahnya yaitu P tambah Q. Lalu N line atau untuk baris baru, kita masuk ke pernyataan kondisi. Nah, if jika A sama dengan I dan B sama dengan I, lalu kurung kurangan buka dengan nilai C sama dengan 0, titik koma T. Nah, kita menggunakan variabel T. Variabel T di sini untuk menampung jumlah dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Berarti nilai T di sini sudah diisi oleh jumlah dari bilangan prima pertama dan bilangan prima kedua. Lalu semikolon untuk atau pernyataan perulangan lagi for I sama dengan 2. Nah, ini untuk mengecek jumlah ya. Jumlah bilangan primanya tadi itu prima atau tidak. For if for I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan T, I plus plus. Lalu kurung kurangan buka lagi, if, nah pernyataan kondisi, if T modulo I sama dengan 0, kurung kurangan buka, maka C plus plus. Atau nilai C akan bertambah 1-1 ya. Karena kita menggunakan kurung kurangan bukanya 3 kali, maka kita tutupnya juga 3 kali. Selanjutnya, kita masuk ke pernyataan kondisi lagi. Kita ketik if C sama dengan I, jika C nilainya sama dengan I, maka Cout iya. Yang artinya I tadi adalah jumlah untuk menentukan jumlahnya prima atau tidak, maka Cout iya. Else, dan jika bukan, dia akan tampil tidak. Seperti ini. Nah, kita jika sudah membuat codingannya, kita dapat menjalankan program dengan mencet tombol F9 pada keyboard atau kita mengklik and run pada menu. Nah, kita klik ya, coba hasilnya. Nah, sudah nampak. Kita diminta masukkan bilangan prima pertama. Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7. Nah, kita ambil contoh misalnya 2 ya. Yang prima pertama itu 2. Lalu dengan bilangan prima keduanya itu misalnya 3 ya. Nah, hasil jumlahnya yaitu 5. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, karena 5 itu merupakan bilangan prima, maka dia akan mencetak iya. Karena 5 adalah bilangan prima. Coba kita ambil contoh yang bukan bilangan prima ya. Kita jalankan programnya lagi. Contoh misalnya bilangan prima pertama itu adalah 3. Dan bilangan prima kedua ialah 5 misalnya. Nah, hasil jumlahnya yaitu 8. Karena 5 ditambah 3 adalah 8. Dan 8 itu tidak merupakan bilangan prima. Maka dia akan cetak tidak. Nah, sudah muncul hasilnya ya. Sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.